Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Safiana Nugraha akan membahas tentang teori kultivasi. Gagasan tentang cultivation theory atau teori kultivasi untuk pertama kalinya dikemukakan oleh John Gardner bersama dengan rekan-rekannya di Annenberg School of Communication di Pennsylvania pada tahun 1969 dalam sebuah artikel berjudul The Television World of Violence. Teori kultivasi muncul dalam situasi ketika terjadi perdebatan antara kelompok ilmuwan komunikasi yang meyakini efek sangat kuat media massa atau powerful efek model dengan kelompok yang mempercayai keterbatasan efek media atau limited effect model, dan juga perdebatan antara kelompok yang menganggap efek media massa bersifat langsung dengan kelompok yang menganggap efek media massa bersifat tidak langsung atau kumulatif. Teori kultivasi muncul untuk meneguhkan keyakinan orang bahwa efek media massa lebih bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya. Teori kultivasi ini banyak dipakai dalam penelitian oleh para peneliti yang ingin mengetahui dampak dari televisi yang merupakan bentuk media massa. Gardner menyatakan bahwa televisi sebagai salah satu media modern telah memperoleh tempat sedemikian rupa dan sedemikian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga mendominasi lingkungan simbolik kita dengan cara menggantikan perannya tentang realitas bagi pengalaman pribadi dan sarana mengetahui dunia lainnya. Teori kultivasi sendiri melihat media massa sebagai agen sosialisasi dan menemukan bahwa penonton televisi dapat mempercayai apa yang ditampilkan oleh televisi berdasarkan seberapa banyak mereka menonton televisi. Asumsi dasar teori ini adalah yang pertama, televisi merupakan media yang unik. Yang kedua, semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Yang ketiga, light viewers cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi, sementara heavy viewers hanya mengandalkan televisi saja sebagai sumber informasi mereka. Yang keempat, terpaan pesan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima halayak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Yang kelima, televisi membentuk mainstreaming dan resonance. Penonton televisi dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah light viewers, yang kedua ada heavy viewers. Yang pertama, light viewers itu penonton ringan, dalam arti menonton rata-rata 2 jam per hari dan hanya tayangan tertentu saja. Yang kedua ada heavy viewers, yaitu penonton berat yang menonton rata-rata 4 jam per hari atau lebih dan tidak hanya tayangan tertentu. Penonton televisi dalam kategori berat atau heavy viewers mengembangkan keyakinan yang berlebihan tentang dunia sebagai tempat yang berbahaya dan menakutkan. Sebagai contoh, ada berita tentang kekerasan di televisi. Nah, bagi penonton berat atau heavy viewers, kekerasan yang mereka saksikan di televisi itu menanamkan ketakutan sosial atau sosial paranoia yang membangkitkan pandangan bahwa lingkungan mereka tidak aman dan tidak ada orang yang dapat dipercaya. Meskipun teori kultivasi yang diperkenalkan oleh John Gardner ini sudah tepat diterapkan pada analisis yang berkaitan dengan tayangan televisi, akan tetapi ada beberapa kritik dan juga kelemahan terhadap teori ini. Yang pertama, kolerasi antar terpaan televisi dan kepercayaan halayak membuktikan hubungan adanya sebab akibat. Tayangan di televisi membentuk sebuah realitas sosial yang dibangun dengan cara tertentu, akan tetapi realitas sosial ini bisa jadi mempengaruhi perilaku. Yang kedua, perilaku halayak dan apa yang dilihat halayak pasti banyak dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya. Sikap kita tidak hanya dipengaruhi oleh televisi saja, tetapi oleh media lain juga dan pengalaman langsung orang lain juga. Yang ketiga, program televisi yang berbeda akan memberi kontribusi yang berbeda dalam membentuk realitas. Maka, letak kelemahan teori kultivasi ini adalah teori ini menganggap setiap tayangan televisi adalah homogen. Yang keempat,
keempat, hubungan tayangan kekerasan di televisi dan rasa takut dapat dijelaskan melalui hubungan bertetangga di mana halayak tinggal. Mereka yang tinggal di daerah yang tingkat kriminalitas tinggi cenderung untuk tetap tinggal di rumah dan meyakini bahwa ada kemungkinan besar dirinya akan diserang dibanding dengan mereka yang tinggal di daerah yang tingkat kriminalitasnya rendah. Yang kelima, teori kultivasi tidak memperhatikan pentingnya dinamika sosial dari penggunaan televisi. Faktor-faktor seperti tingkat perkembangan, pengalaman, pengetahuan, gender, etnis, sikap keluarga, dan latar belakang sosial ekonomi memberikan kontribusi dalam menanggapi tayangan di televisi. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.